dari A ke B, ya, dari A ke B, Krishna lama, Krishna baru. Nah, Krishna baru ini ada satu perilaku yang diperbaiki, satu keadaan yang diperbaiki, apapun, any konteks, terserah konteksnya. Bukan kontennya. Konteksnya. Konteksnya yang diperbaiki. Kopinya sama. BDP-nya sama. Susananya sama. Hengki Handonya sama. Krishnamurti sama. Value-nya yang berbeda. Nilai-nilai yang berbeda. Konteksnya yang berbeda. Nah, nantinya kalau sudah terlatih, walking meditation itu tidak harus pejamkan, oh ya, memang walking meditation tidak pejamkan mata ya Bante. Iya, nanti nggak bisa kesadarannya. Bisa kesandung. Jalan pelan-pelan dengan nafas yang tadi. Karena pada saat kita bernafas, menahan satu hitungan, dialog ini hilang. Menurut saya, John Grinder ini cerdas sekali. Cerdas sekali, tidak perlu terlalu lama orang bekerja dengan alam unconsciousnya, bawah sadarnya. Dialog ini stop, relax, sangat relax. Boleh perut, boleh dada, Pak Henry tadi. Lalu bang masuk ke sini. Namun, sekali lagi, metode ini sangat proven, teruji sampai ke sini. Yang membedakan si A, si B, si C. Halo? Itu nanti. Saya kira di situ aja yang membedakan hasilnya ya. Oke, ini ada lagi yang masuk Pak Kris. Buahnya ini kita berikutnya. Pak Kris, apa nih Pak yang biasanya Bapak lakukan supaya terus memiliki winning start khususnya saat menghadapi sikon atau hal-hal yang tidak kita harapkan? Ini Pak Kris. Ini dari Richard Saron. Iya, Pak Richard. Guru saya mempunyai kalimat yang paling saya suka. Prepare for nothing. Be ready for everything. Nah, karena ini sudah menjadi attitude saya tuh tidak pernah terkejut, tidak pernah kaget dengan sebuah keadaan yang tidak diharapkan. Perubahan ini perubahan, keadaan di luar hanya sebuah keadaan. Tidak penting buat kami, para pembelajar NLP. Kami dilatih bagaimana merespon. Sekali lagi, yang terpenting adalah bagaimana merespon. Bila seseorang berubah karena keadaan di luar, sekali lagi, keadaan luar memaksa dia berubah, maka dia akan lelah. Namun bila dia memilih responnya dengan sadar, sekali lagi, memilih responnya, dia akan happy melakukannya. Gitu. Itu dia jawabannya nanti. Oke. Jadi sengaja pilih. Oke, dari Richard tadi itu jawaban dari Pak Kris. Lalu selanjutnya dari Ridwan, Pak Ridwan. Think fast dan dating fast, apakah bisa diterapkan dalam semua kondisi, Pak? Balik lagi, karena sebaiknya kontekstual. Jadi ini sebuah skill yang perlu dilatih, perlu dimiliki. Ya. Berpikir cepat, memutus cepat. Jadi dia tidak terpisah. Jadi think and decide fast. Sebetulnya ini penelitian saya 2-3 tahun terakhir lah. Namun maksudnya saya melatih juga. Melatih sehingga punya skill di sini, punya skill. Kapan menggunakannya, lihat konteksnya. Jadi, kalau saya... Jadi tadi berarti tidak setiap kondisi ya Pak Kris. Jadi ada konteks-konteks atau waktu-waktu tertentu yang kita harus memakai teknik itu ya Pak Kris. Ya, lihat konteksnya. Keadaan berubah. Ternyata PSBB
dibuka. Oke. Lihat. Ya, jadi misalnya 2 bulan yang lalu, tanggal 13 kami ada seminar terakhir di Malang. Tanggal 15 ada signal, kemungkinan seminar di Surabaya batal. Nah, begitu dapat kabar batal, mindset kami sudah mengeset. Oke. Nah, data dari Wuhan udah kami terima, bisa dipelajari di YouTube. Oke. Profesi motivator harus jadi sampingan. Siapkan diri untuk hal berikutnya. Nah, itu. Saat itu, think fast and decide fast. Istri saya membuat home catering dan menjadi mulai bisnis, maka supportnya ke sana, kegiatannya ke sana. Nah, nanti apakah ini akan dibesarkan? Lihat konteksnya. Apakah ini menjadi utama? Lihat nanti. Tetapi skillnya sudah ada. Dan demikian, Richard tadi ya. Richard. Oke, Pak, selanjutnya ini, kebanyakan di sini kesaksian. Ini kita pilih yang pertanyaan ya. Ini Pak Kris ini membuat banyak orang mengutarakan kesaksiannya saat mengikuti kelas NLP Pak Kris. Oke, ini selanjutnya konteksnya sama. Konteksnya yang diperbaiki terus-menerus. In the sum. Ya. Jadi betul itu yang diperbaiki ya Pak Kris. Oke, ini sudah tahu berarti. Selanjutnya yang pertanyaan. Nah, ini dari jadi kepadamu seperti keyakinanmu. Jadilah kepadamu. Oh, berarti ini kasih masukan lagi Pak Kris. Ada beberapa. Mungkin Pak Kris bisa memilih juga ini pertanyaannya karena saya lihat dari beberapa yang masuk ini Pak Kris kebanyakan kasih seperti apa ya, testimoni ya. Oh, ini ada dari Mateus Givano ya. Kalau dari Pak Kris tadi katanya saat latihan napas itu pikirannya kita berhenti sejenak. Pertanyaan saya, bagaimana memvisualisasikan jika pikiran saat itu berhenti? Atau nanti setelah latihan napas itu baru kita memvisualisasikan? Terima kasih. Bukan berhenti sejenak. Internal dialognya stop. Tidak ada istilah internal dialog gitu ya. Oke, ini Pak Hengki bagus nih, Pak Hengki Handoyo. Jadi internal dialognya yang stop otomatis. Nah, manusia ini punya internal dialog. Makanya ada istilah pikiran manusia seperti monyet. Dia tutup, dengar, dan ketiga itu. Jadi, para ahli ini menemukan, misalnya contoh, bila ujung lidah kita diletakkan di belakang gigi bawah, internal dialognya pun stop. Misalnya, seseorang yang bermeditasi, meletakkan ujung lidahnya ke langit-langit, menempelkannya, ada makna tertentu, ada tujuan tertentu. Jadi, pikirannya bukan stop, namun dari A nih. B ini sudah digambarkan. Oh, gue mau seperti ini. Gue inginkan diri gue terjadi seperti ini. Kita akses. Pindah secara fisik. Secara fisik dari A ke B. Negatif ke positif. Losing ke winning state. Low ke high. Terserah namanya. Hanya sebuah label untuk memudahkan, saya bilang winning state. Memudahkan aja. Winning seperti apa? Fisiologisnya gagah. Nafasnya luas. Volumenya banyak. Ya, tegak. Fisiologisnya bisa terlihat. Nada suaranya mantap. Terserah. Ya, dibangun aja.
jalan, masuk ke titik gambaran yang diinginkan terjadi. Peng, dah. Dan berada di sini. Jadi mental state bisa di-create, bisa diciptakan, bisa dibuat. Ada di sini. Kapan diperlukan, pakai. Kalau tidak, off. On, off. On, off. Bisa nggak kita membuat mental state beberapa? Silahkan aja. Bisa nggak diperbaiki? Tentu. Sesimpel itu. Yang penting tuh dilatih. Sehingga kapanpun perlu, munculin. It's sesimpel itu. Ya, ada banyak metode yang lain, yang urut-urut. Capek juga ngajarnya. Belum tentu dilatih, belum tentu dikuasai oleh orang banyak. Itu kira Bante. Jadi saya tertarik sama metode ini. Ada banyak, ada ribuan metodenya. Ya, karena kalau di dalam meditasi itu sendiri sangat banyak sekali ya metode-metode atau bisa dikatakan menggunakan objek ya Pak Kris ya. Itu sangat banyak sekali. Seperti beberapa yang sudah disampaikan Pak Kris tadi. Ya, kita kembali lagi ke pertanyaan. Ini dari Susana MCI nih Pak Kris. Wah, beruntung sekali bisa ikut sampai 3 sesi. Pak Kris, kebanyakan dari latihan yang Bapak lakukan, ini efeknya kan menuju waning state. Itu yang awam, pasti kita gimana kita tahu dan sampai ke winning state, apa karena kebetulan, apa yang subconscious mind, kita mulai BCR, bicara, and quit kita, seperti itu juga enggak. Bapak kan udah NLP lama, ya baru-baru ini gimana juga dong ya Pak, mohon pencerahannya. Ini dari NLP juga Pak. Ya. Misalnya ini sebuah stimulus. Nah, saya suka pakai contoh gini. Goblok lu juga goblok. Oke. Ada yang masuk, goblok lu, kita respon, lu juga goblok. Bila state kita berbeda, kita mengalami hal yang sama, goblok lu. Emang goblok mau diapain? Respon kita berbeda untuk stimulus yang sama. Oke, orang ini confirm sudah terjadi perubahan. Nah, yang bisa merespon berubah itu karena state seseorang yang berubah dari low ke high, dari negatif ke positif. Ternyata ilmu dasar ada di situ. Demikian, Susana. Oke, dari Susana tadi. Nafas perut atau dada? Pak. Bebas ya. Bebas ya. Jadi perut atau hidung ya. Dada sebenarnya. Bebas ya. Kan nafas kan dari perut dengan hidung, kalau dada mungkin beda Pak. Oke. Hengki Handoyo tadi bagus pertanyaannya. Hengki ini masuk, Hengki Handoyo. Bagaimana menurut training online dengan start yang benar supaya import yang didapatkan bisa seperti training office ini Pak? Kalau sebagai pengajar, kuasai metode-metode tertentu memang, ya, metode-metode tertentu. Jadi, misalnya relasi one on one, katakan Pak Hengki menjadi pengajarnya, menyebut nama mereka untuk membuat unconscious relation to unconscious ke unconscious yang lain. Jadi one on one tapi bisa ke many, karena keterbatasan layar kita tidak bisa melihat semua orang di layar. Nah, lalu ya setelah bangun one on one, minta peserta untuk merespon, jempol lah apa dan sebagainya, ketik kalimat dan sebagainya untuk merespon. Ya. Lalu teknik namanya nested loop, cerita, gambar, ada visualnya, lebih mudah diingat orang lain. Jadi selesai sesi ini, teman-teman lihat Starbucks, ingat, bukan Starbucks-nya, bukan kopinya,
value. Karena Starbucks hari ini tidak sendirian, ada kopi kampung ini. Namanya kopi ini tidak sendirian kan, ada kopinya ya kan. Itu ya. Jadi ada metode-metodenya Pak Hengki kalau sebagai pengajar gitu ya. Namun balik lagi begitu acaranya selesai ya, paling maksimum 3 visual, anchor yang diingat dan sebagainya gitu ya. Kadang saya menggunakan musik, sengaja saya menggunakan musik, ini lagu-lagu yang saya pilih. Kadang saya ingin menjelaskan sesuatu. Contohnya ya. Ini ketebak ini tahun berapaan ini Pak? Barusan. Salah satu cara saya menjaga sebuah state. Rolling Stone menyanyikan I'm a ghost living in a ghost town. Life is beautiful, tetapi kita semua sedang terlockdown. Nah, namun memaknainya saya mengganti adalah walaupun kehidupan saat ini seperti kota mati, namun kita jangan menjadi hantu. Ya, saya kira pemaknaan yang paling penting. Caranya terus diputar berulang-ulang untuk memaintain state ini. Itu salah satu metode yang bisa digunakan. Demikian Pak Engki. Berikutnya. Oke, berikutnya ini dari Pak Hengki ya. Jesse Huang. Keadaan situasi berubah. Kita perlu mental baru untuk menghadapi dan menyesuaikan situasi. Buat pertahanan hidup. Itu kemampuan dasar manusia. Betul ya, Pak? Yes, oke. Betul. Berapa kali dan berapa lama latihan sehari, Pak? Ini dari Oppo A3s ini. Saya melakukannya sering mungkin, hampir kapan perlu latih. Sehingga satu saat saya tidak menyadari lagi karena sudah terlatih, atau bernafas sendiri diperlukan otomatis. Jadi misalnya saya bangun pagi, kok agak pening ya, saya rileks sebentar, seperti otomatis dia. Tetapi misalnya tubuh saya butuh istirahat, kadang seperti tidak berdaya, tidur hari itu. Kemarin saya tuh subenan tuh wah, nyut, palanya pening, hanya bisa tidur. Ya, makan dan tidur, sampai berkeringat tidurnya, nanti sembuh sendiri. Nanti ada fungsi lain, unconscious manusia mempunyai kemampuan self-healing. Gitu. Oke, kira-kira begitu. Ini dari Yanji. Siapa gurunya, bagaimana caranya, apapun ilmunya, jika kota lakukan dengan baik, mungkin mau nulis kita ya, kita lakukan dengan baik dan benar, pasti akan bermanfaat. Terima kasih atas kesediaannya telah berbagi, daripada memaki kegelapan, lebih baik menyalakan lilin. Ini tadi, Pak. Ini enggak. Iya. Yang menarik penemuannya ini Bante, yang menarik kan. Banyak orang bilang gini, kamu dapat sesuatu tidak kamu lakukan. Oke. Karena jawabannya tuh seseorang tuh bukan malas, cuma dia tidak menyadari, mereka jarang meditasi, tidak menyadari keadaan dirinya. Seseorang yang state-nya high, dia punya curiosity, rasa ingin tahu, maka hal sederhana pun akan dia lakukan. Seperti anak-anak. Jadi state itu menjadi penting ya. Nah, jadi kalau state kita low, tidur, diam tidur. Tapi memang kita bisa ngelola mau low, mau medium, mau high, bisa dikelola. Pada saat keadaan pikiran, perasaan, tubuh ini sedang high, apapun menarik. Saya sering mengatakan gini, apapun menarik saat kita tertarik. Nah, itu dia. Thank you. Lanjut lagi. Siapa yang bisa dari
running start menjadi sebuah keinginan. Apabila kita pergunakan terus, apakah bisa menjadi kemelekatan? Pandangan itu bagaimana pendapat dari Sifu Krishnamurti and Bante juga? Nah, berarti ini pertanyaan. Karena sebuah state itu keadaan diri, dia bukan keinginan. Keinginan itu dari keadaan ini, misalnya ingin sesuatu, dari keadaan ini ingin sesuatu, ini cuma sebuah keadaan diri. Ya, keadaan diri yang terserah mau digunakan untuk apa. Jadi dia belum tahap ke sana. Nah, jadi dia bukan sebuah kemelekatan, sebuah kelekatan, bukan, hanya kemampuan mengolah. Ada mengolah pikiran, mengolah perasaan, kemampuan mengolah, ya, salah satu bagian tubuh kita, sehingga kita berada di titik ini, minus ke positif, low ke high, kira seperti itu. Sederhana, ya. Oke, thank you. Lanjut. Pak Andy ya. Oke, selanjutnya, bisakah memasuki mental state itu dengan sejenis angkor, Pak Kris? Angkor. Oh, bukan ya. Jadi bahkan tidak perlu ada istilah yang itu meng-anchor, tidak perlu. Ini hanya anchor digunakan untuk mempercepat dari low ke high misalnya ya. Tapi kalau memang ya lebih sebagai kemampuan Enima, betul. Memang kemampuan kita mengolah diri. Misalnya kita sedang lelah, kita mau udah fisik, boleh. Kalau yang di breathology, ya dibilang kalau lagi low gitu, angkat yang tinggi, lalu dicampakkan. Misalnya ide ini bisa diakses oleh semua orang. Semua orang tahu, lebih mudah. Awareness always be ready, betul ya, itu game bagus sekali menuliskannya. Tetapi karena saya sangat tertarik ingin menguasainya, kapanpun saya perlu nah, saya melatihnya terus-menerus, kapanpun perlu jadi otomatis nih. Udah, semudah itu. Gitu. Tapi Oke, nah ini selanjutnya dari Giovanni. Ya. Bante, bagaimana melihat korelasi meditasi Zen dengan NLP? Pernah mempelajari meditasi juga ya. Ini Chris juga bisa menjawabnya terlebih dahulu. Bagaimana sih melihat meditasi Zen dengan NLP, Pak Chris? Ya seperti malam ini persahabatan dengan BDP. Ya, kalau saya rasa sih meditasi dengan NLP tadi, karena dalam meditasi itu banyak metode, banyak teknik. Ya, dengan metode dan teknik bagaimanapun sesuai dengan apa ya, karakter dan kita cocok di mana, itu bisa saja. Itu endingnya, finishnya sama saja sebenarnya ya. Yang penting itu kita sadar setiap saat. Sadar setiap saat. Kalau kita NLP pun kalau kita nggak sadar, nggak bisa sampai juga. Ya. Oke, ini selanjutnya Pak Kris dari Wawan. Bagaimana caranya mempertahankan winning state bagi seorang marketing sehingga potensi closing pada akhirnya pembicara menjadi lebih besar? Jadi sekali lagi, seandainya state manusia itu ada seperti termometer, mudah kita lihatnya. Oh lagi low bed atau kayak handphone. Oh lagi low bed nih, tahu low bed nih. Oke, ya sayangnya nggak ada alatnya untuk melihat kita tuh lagi low bed apa enggak. Emang perlu diem. Oh lagi low bed nih, ya naikin. Oh lagi nggak enak nih.
Seperti mengepalkan tangan yang keras itu juga simple, sederhana. Sekali lagi, hanya metode-metode yang paling penting. Jadi proyeksinya. Yang paling penting keputusannya, Anda jadi seperti apa nantinya. Metodenya mau pakai life, metode mau pakai walking meditation, mau pakai Zen, apapun metodenya, bila keputusan menjadi pribadi yang baru ini bisa terwujud, silahkan intinya. Silahkan. Namun, ada metode yang sederhana, yang mudah. Nah, itu aja. Ada orang yang mau senang rumit, silahkan. Saya milih yang sederhana. Oke, Pak Kris, ini tanya jawab yang sangat luar biasa. Kalau kita teruskan sepertinya sampai bersesi-sesi bertumpuk-tumpuk ini, Pak. Meditasinya nanti sudah sampai jana-jana keberapa. Ya, terima kasih bagi kawan-kawan semuanya, karena waktu kita ini mepet, mungkin Pak Kris bisa, bagi yang masih bertanya, yang belum kejawab, bisa juga saya lihat pertanyaan-pertanyaannya ada di dalam buku ini ya, jawabannya Pak Kris. Terutama di buku NLP, Backpacker ini ya. NLP ini sama Meditasi Signi. Ini dua buku ini, kalau saya lihat, saya baca ulang-ulang, tapi saya baca nggak selesaikan. Balik lagi, kayaknya saya cari yang menarik gitu. Nah, karena kalau baca buku Pak Kris ini memang tidak bisa kita sampai selesai ya. Apalagi buku yang ini ya, ini buku teraneh saya kira ini. Jadilah Malaikat Kehidupan dan Tunduknya Setan Pikiran. Nah, ini bisa teman-teman kalau masih ada bisa menghubungi Pak Kris dan bisa bertanya di Instagramnya. Instagramnya ada Anda Hebat ya, @AndaHebat. Nah, di situ bisa tanya jawab, sharing dengan Pak Kris juga. Ya, mungkin teman-teman bisa langsung menghubungi ke Instagramnya Anda Hebat, karena di situ Pak Kris sering muncul secara dunia maya. Tengah malam pun kadang muncul Pak Kris di situ, ya, membagikan teknik-teknik NLP-nya. Ya, mungkin malam ini bagi yang bertanya-tanya sampai di sini, nah, sekarang Pak Kris bisa kasih statement kesimpulan, bagaimana pesan untuk teman-teman yang lagi di rumah yang mungkin sudah bosan dan lain sebagainya, untuk bangkit kembali, untuk berjalan kembali. Jangan karena kondisi ini kita terkalahkan. Silakan Pak Kris. Tidak ada yang salah dengan keadaan yang terjadi saat ini. Tidak ada yang salah. Namun, bila Anda tidak bisa memanfaatkan keadaan ini, Anda yang bermasalah. Anda yang bermasalah. Oke, jadi PR kita terus melatih diri untuk learn to unlearn, untuk belajar melepaskan, untuk belajar membuang yang pernah kita pelajari, supaya siap untuk relearn, untuk belajar kembali. Dan dalam proses belajar tadi harus enjoy. Jadi pastikan belajar berikutnya siapkan kopi toleransi. Kopi toleransi. Oke. Terima kasih sekali Pak Kris untuk sharingnya pada malam hari ini dengan 3 sesi yang sangat luar biasa. Yang maaf teman-teman yang mungkin belum bisa join tadi karena Zoom kita terbatas, hanya bisa 100 peserta Pak Kris. Dan kita begitu masuk, begitu on, langsung lebih dari 100 orang yang masuk ke join pada kesempatan malam hari ini. Jadi bagi teman-teman mungkin yang masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, bisa langsung DM di Instagram Pak Kris. Jangan lupa tadi @AndaHebat. Nah, di situ Anda bisa sharing, bertanya-tanya langsung dengan Pak Kris ini, yang beliau sangat humble, luar biasa, sangat terbuka kepada siapapun. Latar belakang Anda akan ditangani Pak Kris secara menyeluruh. Ya, oke, terima kasih kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan bisa membuka suara atau video, say halo dengan Pak Kris, boleh? Ya, ini sudah saya. Halo. Ya, Halo, Pak Kris. Iya.
semuanya boleh. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih. Biar Oke, saya Bante, Terima thank kasih you. Pak. Terima kasih Terima Bante. kasih. Terima kasih Pak Kris. Selamat malam. Nah, teman-teman semuanya bisa bergabung lagi di hari Selasa dan Jumat. Oke, Pak Kris, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bante. Terima kasih Pak Kris, banyak. terima kasih banyak. Luar biasa. Selamat malam. Malam. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, kita bisa Terima kasih sama-sama Coach Krisna. bareng-bareng mengucapkan terima kasih kepada Pak Kris. Ini banyak. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Coach Kris. Terima Terima kasih semuanya. Selamat malam. Tetap jaga kesehatan, jaga diri di rumah, jaga keluarga, jaga teman-teman, sahabat. Dengan sadar setiap saat kita di rumah melatih pikiran, menjaga pikiran dengan teknik NLP yang disampaikan oleh Pak Kris tadi. Ini Pak Kris berbicara selama 3 sesi akan bermanfaat bila teman-teman mempraktekannya langsung. Nah, Anda di rumah masing-masing. Tidak ada alasan, tidak ada waktu. Karena banyak waktu yang Anda pergunakan saat ini. Ya, banyak waktu yang luang bisa kita melatih NLP tadi, meditasi, dengan teknik apapun yang Pak Kris tadi sharingkan, atau kalau yang kurang paham bisa langsung DM di Instagram Pak Kris, nanti bisa dibimbing secara berkala. Ya. Meditasi ini bertahap, tidak bisa langsung sekali berhasil, itu mesti latihannya ya. Sesuatu tahap seperti ini. Jadi, ini sudah berbeda malam. Semoga semuanya mendapatkan hasil yang bagus dan semoga hanya mendapat kebahagiaan. Selamat malam. Amin. Terima kasih.